Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024-2025. Perkenalkan, saya Abdul Aziz SPDI. Saya seorang guru di Sekolah SMPN 1 Atap 4 Cibalong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024-2025. Angkatan 2 di LPTK Universitas Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 524211086. Pada hari ini Kamis 30 Januari 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 1 Atap 4 Cibalong pada kelas 7 dengan materi Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini kalian masih semangat. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana kabar orang tua? Sehat. Sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Insya Allah kalau sudah sarapan pasti kalian semangat dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Coba Bapak akan cek semangat kalian sebelum pembelajaran dimulai. Bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Ya, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia di pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan yang sempurna kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu untuk materi yang akan kita pelajari dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Namun sebelum masuk kepada materi, seperti biasa satu orang memimpin doa sebelum pembelajaran. Bagian siapa hari ini untuk memimpin? Dari silakan. Dari untuk memimpin doa sebelum pembelajaran hari ini. Duduk siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bernadi dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari yang sudah memimpin doa sebelum pembelajaran. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kita semua diberikan rezeki paham ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air
marilah kita sejenak bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Dan Bapak minta kalian semua berdiri di tempat masing-masing. Silakan berdiri. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu pertama, melalui pembelajaran tutor sebaya kalian dapat membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam hamzah. Yang kedua, tujuan pembelajaran adalah melalui pembelajaran praktik kalian dapat menghafal Quran surah An-Nisa ayat 59 sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran inquiry kalian dapat menjelaskan kandungan Quran surah An-Nisa. Yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis produk kalian dapat membuktikan berupa karya, yaitu membuat poster. Ya, nanti Bapak akan membuat kelompok diskusi setelah kalian menerima pembelajaran pada kesempatan hari ini. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Baiklah, setelah kita pelajari tujuan pembelajaran, Bapak akan mengulang kembali pembelajaran pertemuan yang kemarin. Masih ada yang ingat? Masih. Belajar apa? Tentang amanah dan jujur. Insya Allah untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang akan kita bahas di dalam materi ini, yang pertama definisi Al-Quran, yang kedua fungsi Al-Quran, yang ketiga isi kandungan Al-Quran dan kedudukannya, yang terakhir hukum alif lam komariah dan alif lam samsiah yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59.
Itu yang akan kita pelajari. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian Al-Quran. Bisa dilihat di depan di PowerPoint. Di sana dijelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang mana Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, dan apabila kita membacanya bernilai ibadah atau bernilai pahala. Bagian kedua yang akan kita pelajari dalam bab ini yaitu tentang proses turunnya Al-Quran. Ada yang tahu proses turunnya Al-Quran? Ada berapa tahapan? Ada 4. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu waktu diturunkannya Al-Quran? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tanggal berapa? 17 Ramadan, yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 20 tahun 22 hari. Kemudian yang ketiga, wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Quran surah Al-Alaq. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapat pahala. Itu proses turunnya Al-Quran. Baik, yang ketiga yang akan kita pelajari dalam bab ini yaitu tentang fungsi Al-Quran. Ada yang tahu fungsi Al-Quran? Cuk, silakan. Poin ke-1, fungsi Al-Quran apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Laki-laki, ada yang tahu yang kedua fungsi Al-Quran? Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Dari yang tengah, apa yang ketiga fungsi Al-Quran? Putri? Cahaya petunjuk. Yang keempat, coba bareng membacakan. Yang kelima, yang keenam, ketujuh, delapan, sembilan, 10, terakhir pencatatan. Itu adalah fungsi daripada Al-Quran. Selanjutnya kita akan pelajari tentang isi kandungan Al-Quran. Di dalam materi yang sudah Bapak barusan sampaikan, isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu ada 4 aspek atau tiga aspek. Yang pertama, isi kandungan Al-Quran itu berisi tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah itu adalah fondasi dasar, fondasi utama dalam keimanan yang menjadi kekuatan dalam peribadahan yang lain, yaitu akidah. Dengan istilah lain, akidah itu bisa diartikan tali atau buhul, ya, tali atau buhul yang mengikat
semua umat manusia sehingga mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat tentang syariah. Apa itu syariah? Syariah itu adalah aturan atau pedoman hidup bagi umat manusia yang ada di alam dunia. Maka Allah menurunkan syariah atau aturan. Mengapa harus ada syariah? Sebab berakidah tanpa ada syariah itu akan acak-acakan, ya, bakal acak-acakan. Berakidah tanpa syariah. Kemudian yang ketiga, di dalam visi kandungan Al-Quran itu adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah refleksi dari akidah dan syariah. Maka dilakukan dengan ibadah. Ibadah menyangkut beberapa poin. Yang pertama, ibadah itu adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang langsung kepada Allah. Yang kedua, ada ibadah ghair mahdoh. Apa ibadah ghair mahdoh? Ibadah yang dilakukan melalui pelantara manusia. Contoh ibadah mahdoh, melaksanakan puasa wajib. Ibadah ghair mahdoh contohnya kita membantu sesama teman dalam kesulitan. Itu adalah contoh ibadah ghair mahdoh. Untuk selanjutnya kita akan membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ini adalah dalil ke-1 yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Coba Bapak minta kalian semua bacakan ayat yang ada di PowerPoint di depan. Mulai dari ta'ud dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu coba Bapak minta satu orang untuk menerjemahkan ayat yang barusan dibaca. Silakan, Fitri. Terima kasih. Tepuk tangan. Sebelum dilanjut, supaya kita lebih semangat, kita sama-sama tepuk senang hati. Coba untuk supaya kita lebih semangat dalam belajarnya, kita akan mencoba tepuk tangan senang hati. Coba, mulai dicoba? Oke, silakan. 1, 2, 3. Siapa senang hati tepuk tangan? Siapa senang hati tepuk tangan? Siapa senang hati yang memangnya begitu? Siapa senang hati tepuk tangan? Ya, terima kasih. Ya, karena masih semangat, insya Allah kita lanjut. Setelah kita menerima uraian materi yang barusan Bapak sampaikan, di akhir
Bapak akan ngasih tugas kepada kalian, namun sebelumnya silakan kalian buatkan kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti Bapak akan membagikan LKPD, yang mana di dalam LKPD tersebut kalian silakan kerjakan tugas sesuai arahan yang sudah ada di dalam kertas LKPD yang akan Bapak bagikan. Nanti kalian bekerja sama mengerjakan tugas yang berada di LKPD, dan setelah itu kalian mengumpulkan tugasnya dan mendiskusikannya perwakilan masing-masing 1 orang untuk mempresentasikan ke depan. Siap? Siap? Ini LKPD yang akan Bapak bagikan. Silakan kalian kerja kelompok. Kalau ada yang bawa HP, bisa digunakan handphonenya untuk mengisi tugas yang ada di LKPD tersebut. Ini untuk kelompok 2. Silakan kalian artikan dari ayat yang barusan dibacakan, tapi per kata, ya, per kata. Kemudian kelompok 3, silakan kalian simpulkan isi kandungan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Nanti kalian presentasikan, perwakilan masing-masing maju ke depan. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit, dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Ya, sebagaimana yang tadi telah sampaikan, bahwa setelah tugas diskusinya selesai, silakan 1 orang perwakilan dari masing-masing ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 orang maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 2 langsung aja. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu mengidentifikasi Quran surah An-Nisa ayat 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengidentifikasi Quran surah An-Nisa ayat 59. Bila di dalam ayat ini ada 3 yang termasuk hukum alif komariah dan yang 3 tadi termasuk hukum alif lam syamsiah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 dibacakan tugasnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir, kelompok 3. Assalamualaikum
mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu isi kandungan dari Al-Quran, dan juga fungsi Al-Quran. Sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan mengasih refleksi kepada kalian. Silakan kalian tuliskan di buku masing-masing tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Atau bahagia? Silakan kalian tulis nama, kelas, alamat, dan perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Bapak kasih waktu 5 menit dan nanti dikumpulkan. Sudah selesai? Ya, nanti dikumpulkan. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita akan menginjak kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang sholat berjamaah. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan materi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki paham kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bila kita semua sudah di penghujung pembelajaran, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah afdolnya kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Dan untuk memimpin doa sebelum pulang, Bapak persilakan kepada Saudara Cahya untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan dipimpin.